Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana caranya agar jualan kita di Facebook mendapatkan banyak like. Jadi setiap all-shop atau penjual itu memiliki cara yang sangat banyak, dan ini adalah cara yang menurut saya efektif dan banyak sekali digunakan oleh all-shop atau penjual di Facebook, yaitu dengan cara selalu ngupdate status postingan jualan kita setiap waktu-waktu luang atau waktu lenggang atau waktu yang banyak orang menghabiskan waktunya itu untuk menggunakan sosial media. Dengan yang dimaksud adalah tidak di jam kerja atau sibuk-sibuknya orang kerja. Yang kemudian yang kedua adalah like dan komen status Facebook orang lain, apalagi sesama jualan atau orang-orang yang kita kenal. Dengan begitu ketika nanti orang-orang yang melihat kita komen di akun nama Facebook kita, mungkin dari situ banyak orang yang akan menambahkan teman di akun Facebook kita dan memberikan banyak like di akun jualan Facebook kita. Kemudian yang ketiga adalah setiap harinya itu harus menambahkan teman di Facebook. Yang keempat adalah setiap orang yang bertanya itu selalu dikomen dengan komenan yang positif dan baik, biarpun ketika kita di setiap postingannya sudah mencantumkan contoh harga dan lain sebagainya, dan di komen masih banyak banget orang yang menanyakan tentang harga, kita komen aja secara baik dan positif, karena setiap orang memiliki sifat yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah sering membagikan link Facebook jualan kita atau postingan kita ke sosial media lain yang kita punya. Jadi ketika teman kita tidak tahu kita punya akun Facebook jualan kita, ketika kita membagikan link di WhatsApp, di Instagram, dan di akun sosial media yang lainnya, dengan itu mungkin teman kita memang lagi membutuhkan produk jualan kita. Jadi banyak orang yang kepo dengan jualan di Facebook kita. Kemudian yang selanjutnya adalah sesekali diselingi update tentang kegiatan kita sehari-hari, entah itu liburan, entah itu apapun itu yang selain postingan tentang jualan. Tujuannya di sini adalah untuk orang yang melihat di akun Facebook jualan kita ini tidak bosan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara meyakinkan pembeli. Sebenarnya cara ini tuh sangat simpel. Yang paling utama adalah orang kenal sama kita, orang tahu sama kita, dan orang bakal yakin sama kita. Tapi kalau hanya dalam lingkup teman kan bisa berkembang atau sukses nantinya. Jadi bagaimana caranya, apalagi kita jualan online, meyakinkan orang atau pembeli yang jauh dari kita dan tidak kenal dengan kita, yaitu dengan biasanya yaitu tadi diselingi dengan kegiatan kita sehari-hari, apalagi kita mengupload foto kita. Jadi orang itu yakin bahwa ini memang benar-benar ada penjualnya gitu. Penjualnya bukan penipu, karena berani mengupdate atau memposting fotonya atau kegiatan setiap harinya. Kemudian yang kedua adalah mengenalkan kelebihan produk yang kita jual. Biasanya orang lebih tertarik dengan kelebihan produk yang kita jual dan memiliki kelebihan yang berbeda daripada produk yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan bukti di setiap postingan. Misal ketika ada orang yang memberikan WhatsApp atau bukti bahwa barang yang kita jual sudah sampai ke pembelinya, kemudian mereka puas dengan jualan kita. Yang selanjutnya adalah bagaimana meyakinkan pembeli. Biasanya penjual ini hanya menggunakan satu cara untuk meyakinkan pembeli, yaitu dengan mengupload bukti atau testi, biasanya di chat dari pembeli kepada kita tentang kepuasan barang yang kita kirim dengan selamat, kemudian barangnya sampai tujuan, kemudian kelebihan produk kita. Seperti itu aja udah meyakinkan para pembeli, dan biasanya mengupload testi itu setiap harinya, harus setiap hari, karena orang percaya terhadap
jualan kita, bahwa setiap harinya ada orang yang beli di jualan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Vidiasari. Saya akan menjelaskan hal-hal yang tidak dibolehkan dalam beriklan di Facebook. Yang pertama adalah jangan pernah menggunakan Facebook profil untuk berjualan. Jadi teman-teman, Facebook itu sudah menyediakan tempat untuk berjualan. Jadi teman kita, maksudnya teman Facebook kita itu biar tidak risih. Contohnya apa saja? Marketplace. Terus ada grup-grup untuk berjualan sendiri. Jadi teman-teman bisa bergabung di situ. Terus yang kedua, tidak langsung menanggapi komentar dari customer. Jadi customer mau bertanya, customer mau beli, itu tidak langsung ditanggapi teman-teman. Itu juga pengaruh dalam bisnisnya teman-teman di Facebook. Terus yang ketiga, kita tidak langsung menanggapi komplain dari customer. Umpama customer komplain kualitasnya, jadi kita harus secepatnya membalas komplain tersebut agar customer itu lega gitu loh, agar customer itu oh iya saya dihargai ya ternyata gitu. Terus yang keempat itu tidak memposting foto-foto saja. Jadi teman-teman, sekarang itu sudah zamannya editing video yang sangat menarik. Jadi teman-teman bisa menggunakan editing video itu untuk agar postingan teman-teman itu semenarik mungkin. Jadi tidak monoton foto-foto aja gitu ya teman-teman. Terus yang kelima adalah memposting cerita yang sangat panjang. Jadi teman-teman itu upload nih, tapi captionnya sangat panjang. Jadi itu juga memicu customer jadi customer itu lebih baik membaca caption yang sedikit tapi menarik gitu loh. Kalau terlalu panjang itu akan customer itu atau orang-orang itu tidak apa sih kayak gak baca gitu loh gitu teman-teman. Terus yang keenam itu hanya update di jam-jam tertentu saja. Contohnya teman-teman jam operasionalnya hanya sampai jam 4 sore nih contohnya. Terus ada komentar dari customer malam-malam nih, tapi teman-teman ini tidak menanggapi. Jangan gitu teman-teman. Jadi jangan samakan di sosmed dengan offline. Jadi antara offline dan online itu sangat berbeda. Jadi kalau bisa online itu meskipun offline-nya itu sudah tutup atau store-nya teman-teman itu sudah tutup, tapi tetap teman-teman harus melayani di online-nya. Yang kedelapan itu membagikan informasi yang semenarik mungkin. Jangan sampai teman-teman membagikan informasi itu yang tidak menarik. Contohnya teman-teman membagikan informasi dari situs lain yang tidak menarik. Itu nanti postingan teman-teman itu akan dianggap spam. Dan nanti teman-teman itu temennya itu akan berkurang, temennya Facebooknya itu akan berkurang, entah itu di unfollow, entah itu diblokir. Jadi postingan teman-teman itu kalau bisa membagikan informasi-informasi yang penting, jadi biar tidak dianggap spam. Yang kesembilan, jangan pernah teman-teman mentak temennya teman-teman. Seumpama ya teman-teman posting nih Facebook, terus teman-teman menandai semua itu perkenalan dari teman-teman nih, seumpama menandai 10 teman yang lainnya. Jangan gitu teman-teman, soalnya bisa jadi yang kita tandai itu nanti risih. Jadi nanti bisa memblokir kita, kayak apa sih kok selalu ditandai, padahal itu hal yang tidak penting. Jadi teman-teman jangan sampai menandai postingan berjualan teman-teman ke teman-teman Facebooknya gitu. Seumpama teman-teman posting itu foto jualannya, terus teman-teman itu menandai nih 10 teman yang lainnya. Jangan gitu, nanti temannya itu akan risih dengan postingannya teman-teman semua gitu. Terus yang ke-11, memiliki akun yang sangat banyak. Jadi yang ke-10, jadi teman-teman itu mempunyai akun yang sangat banyak. Jadi customer itu bingung, aku harus messenger Facebook yang mana, kok semuanya ada. Nanti itu customer teman-teman itu bingung. Jadi gunakan satu Facebook saja, entah itu untuk merespon, entah itu untuk menerima komplain, entah itu untuk menerima pesanan. Jadi teman-teman itu menggunakan
menggunakan satu akun Facebook saja gitu. Untuk yang terakhir, teman-teman harus memperhatikan ukuran file yang diupload. Kan saya tadi sudah menjelaskan, jangan monoton untuk ngupload foto-foto saja kan. Teman-teman juga harus berkreasi editing video yang semenarik mungkin. Nah itu teman-teman juga harus memperhatikan ukuran filenya gitu teman-teman, supaya yang melihat itu juga ingin melihat gitu loh. Jadi kayak wah ukurannya kebesaran nih, gak jadi saya lihat. Jadi itu pengaruh juga untuk postingan teman-teman agar dilihat semuanya. Jadi gitu teman-teman, hal-hal yang harus dihindari dalam beriklan di Facebook. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menuliskan tentang materi e-commerce ini dengan materi cara membuat iklan di Facebook dengan metode pembayaran bank transfer. Yang pertama, catat ya. 1. Jika Anda belum membuat akun Facebook, buatlah akun terdahulu. Jadi disarankan yang belum punya akun, buatlah terlebih dahulu. Dan yang kedua, jika sudah, setting akun Anda dalam bahasa Indonesia. Di setting biar enak nanti. Yang ketiga, saya itu masuk ke www.facebook.com/advertising atau ke AdSense Manager. Klik buat iklan. Di situ ada nanti keterangan dan di situ ada klik buat iklan. Dan yang keempat, buat akun iklan Anda, set negara akun dengan Indonesia. Jadi buat akun itu dengan akun Indonesia dan juga mata uang rupiah dan juga zona waktu Anda. Setelah itu klik tetapkan pemirsa dan anggaran. Yang kelima, pilih lokasi, umur, jenis kelamin, bahasa, dan opsi yang lain untuk jangkauan atau penargetan audiens iklan Anda. Lalu klik pilih materi iklan. Jadi kita tuh pilih lokasinya, umurnya, dan jenis kelaminnya, bahasanya, dan opsi yang lainnya. Jadi ada target audiens yang akan diiklankan oleh Anda. Yang keenam, periksa iklan Anda. Lalu selanjutnya klik lakukan pemesanan. Jadi sebelum melakukan satu iklan, diperiksa dulu iklannya. Dan yang ketujuh, setelah muncul gambar seperti di bawah ini ya, jadi nanti setelah melakukan iklan, jadi dilihat pembayaran manual. Lakukan pilih opsi pembayaran manual, lalu klik lanjutkan. Dan yang ke-8, setelah itu pilih ATM dan bank transfer. Dipilih ATM, mau ATM apa, BRI, Mandiri, BCA, ya terserah lah. Yang ke-9, masukkan jumlah uang yang mau Anda transfer. Berapa harga iklan yang ditawarkan. Kalau memang sekian ya lakukan sekian. Yang ke-10, setelah tertera jumlah dan saldo akhir, klik lakukan pembayaran. Jika yang ke-10 ini habis berapa jumlahnya, lalu klik pembayaran. Yang ke-11, lalu klik continue. Nah, itu selesai. Jadi itu cara melakukan suatu pengiklan di Facebook dengan metode pembayaran. Oke, sekian dulu dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.